warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abnai at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Subuh hari ini kita akan melihat penjelasan hadis tentang keutamaan dan kemuliaan bulan Sya'ban untuk menjemput bulan suci Ramadan. Di antara hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Sya'ban dapat dilihat yang pertama dari riwayat An Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam ara tasumu syahra min asy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasul, aku tidak melihat engkau berpuasa pada satu bulan di antara bulan-bulan yang lain seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Jadi ini sahabat ini penasaran melihat puasanya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Ya, tidak dijumpai Rasul melakukan hal yang sama pada bulan-bulan yang lain. Tentu saja ya, bulan di luar bulan Ramadan. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat ini. Dzalika syahrun yaghfalu anhu an-nasu baina Rajab wa Ramadan. Ya, itu adalah bulan yang dilupakan oleh manusia. Ya, dilupakan keutamaannya oleh manusia. Bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rasul tidak langsung menyebutkan bulan Sya'ban, tapi beliau mengatakan bulan di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa? Oleh karena ketika langsung disebutkan bulan Sya'ban, dikhawatirkan siapa tahu ada yang
memaknai itu bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang sudah terlanjur masyhur dipahami oleh umat, terutama sahabat ketika itu, bulan yang termulia, Sayyidus Syuhur. Makanya Rasul memperjelas dengan tidak menyebutkan bulan Sya'ban, tapi mengatakan Rajab di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itu pasti sudah jelas, ya. Tidak mungkin lagi salah sebut, ya. Kalau langsung disebutkan Sya'ban, boleh jadi ada yang nanti memaknai bulan Ramadan, dikiranya Rasulullah galas, ya, salah sebut. Tapi dengan gaya bahasa, ya, itu sigatul kalam, ya, untuk memperjelas sesuatu, bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Masih adakah bulannya lain kecuali bulan Sya'ban? Ya, itu. Nah, inilah bulan Sya'ban yang kata Rasulullah SAW dilupakan oleh pada umumnya manusia keutamaannya. Ya, yang dianggap utama itu bulan Rajab, karena itu Asyurul Hurum. Yang dianggap utama itu bulan Ramadan, karena itu adalah Sayyidus Syuhur. Bagaimana dengan bulan Sya'ban ini yang juga memiliki keutamaan dan pada umumnya dilupakan oleh manusia? Apa keutamaannya? Beliau mengatakan wahwa syahrun syahru turfa'u fihi al-a'mal ila Allah Ta'ala. Itulah bulan di mana amal-amal manusia diangkat atau diserah terimakan kepada Yang Maha Kuasa, distor, ya, dilaporkan, ya, kepada Yang Maha Kuasa. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang, ya, sementara aku senang tatkala amalku itu dilaporkan, ya, sementara aku berpuasa. Nah, ini Rasulullah. Aku senang ketika amalku itu dilaporkan sementara aku dalam keadaan berpuasa. Lalu apa hubungannya puasa dengan waktu dilaporkannya amal? Ya. Ini Maghrur kita di sini mengatakan bahwa li'anna siyama minas sabri. Li'anna siyama minas sabri. Oleh karena sesungguhnya puasa itu bahagian dari kesabaran. Ya, orang berpuasa insya Allah dominan untuk bersikap sabar. Ya, paling tidak dia bersabar dari segala yang membatalkan puasa. Ya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semua yang membatalkan puasa yang semestinya itu halal baginya, tapi untuk sementara ia bersabar meninggalkannya. Itu yang disebut dengan al-imsak. Nah, kesabarannya itulah yang menjadi karakter bagi diri orang yang berpuasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Surah Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang yang sabar akan
sempurnakan amalnya, akan disempurnakan pahalanya, ya, bighair hisab, tanpa hitungan, ya, ya, tanpa batas, ya. Jadi hanya orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan imbalan amalnya oleh Allah tanpa batas. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Kenapa beliau senang berpuasa tatkala amal ibadahnya itu dilaporkan. Dan itu yang terjadi di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita memeriksa hadis-hadis ini, rupanya ya, laporan amal manusia itu terbagi tiga. Ada laporan harian, ada laporan pekanan, dan ada laporan tahunan. Tidak ada laporan bulanan, ya. Jadi laporan bulanan ini itu masyhur administrasi manusia. Kalau administrasinya malaikat ini tiga ini: laporan harian, laporan pekanan, dan laporan tahunan. Nah, laporan harian itu ya, juga dijelaskan di dalam hadis bahwa setiap hari dan malam itu ada malaikat siang dan ada malaikat malam yang secara silih berganti itu bertugas. Malaikat siang itu bertugas dari seusai sholat subuh hingga seusai sholat asar menjelang maghrib. Di situ dia tutup buku lalu berangkat naik ke langit melaporkan. Lalu ditanya oleh Allah, bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Maka dilaporkanlah semua. Ini datang sholat duhur asar, ini tidur saja tidak datang sholat duhur, ini kalasi, ya. Ini rajin sholat, ini tadarus, ini datang pengajian, ya. Ini datang kuliah, ini pura-pura sakit lagi, ya. Semuanya itu dilaporkan, ya. Jadi ini ba'da asar menjelang maghrib di situ terjadi, ya, serah terima petugas piket, ya. Piket lama menyelesaikan tugasnya, piket baru memulai tugasnya. Nah, pada saat maghrib, ya, piket baru ini bertugas. Malaikat malam bertugas sampai subuh. Nah, semua amal kebajikan manusia dilaporkan semalam suntuh, ya, dari maghrib sampai subuh dilaporkan. Nah, jadi di tepi, ya, penghujung malam dan tepi penghujung siang, ya, disitulah, ya, amal ibadah manusia ataukah amal, ya, maksiat manusia itu dilaporkan di atas langit. Ini yang dimaksud dengan laporan harian. Dua kali, ya, laporan siang, laporan malam. Ya. Laporan pekanan pun juga dua kali, ya, terjadi pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, itulah Rasulullah senang berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis. Inna a'mala bani adama turfa'u ila sama'i fi kulli yawmi al-isnaini wal khamis ila lailatul jum'ati wa la yaqbalu amalu fati rahmin.
Itu dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya amal anak cucu Adam ya diangkat ke langit, dilaporkan pada setiap hari Senin dan hari Kamis hingga malam Jumat. Lalu orang yang putus silaturahimnya itu tidak diterima amalnya. Jadi ini informasi yang sampai ke kita bahwa hari Senin dan hari Kamis, ya, 2 hari ini adalah laporan pekanan. Jadi amal ibadah kita dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dilaporkan pada hari Senin. Ya, kemudian lanjut lagi Selasa, Rabu, Kamis dilaporkan pada hari Kamis. Laporan pekanan. Bagaimana laporan tahunan? Nah, laporan tahunan ini di bulan Sya'ban. Dalam hadis yang kita baca tadi. Berarti kalau kita berhitung, ya, berhitung bahwa bulan Sya'ban itu laporan tahunan. Laporan itu biasanya di akhir, bukan di awal. Ya, dirapel amal tahunan baru dilaporkan. Berarti ya waktu pelaporannya itu di akhir tahun. Nah, maka administrasi malaikat ini ya, bisa dipahami itu berawal di bulan Ramadan, berakhir di bulan Sya'ban. Ya, jadi itu administrasi malaikat itu berdasarkan keterangan hadis ini dipahami bahwa bulan pertamanya itu bulan Ramadan. Jadi 1 Ramadan ya dibuka surat catatan amal tahunan manusia 1 Ramadan. Jadi Ramadan bulan pertama, Syawal bulan kedua, Zulqa'dah bulan ketiga, Zulhijjah bulan keempat, Muharram bulan kelima, Safar bulan keenam, Rabiul Awal bulan ketujuh, Rabiul Akhir bulan ke-8, Rajab bulan ke-9. Apa yang di lampu tadi itu? Oh, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. 8, 9. Rajab bulan ke-11, Sya'ban bulan ke-12. Ya. Itu. Jadi bukan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram tetap bulan 1, tapi administrasinya malaikat ini dipahami berdasarkan hadis ini. Ramadan yang bulan 1 itu, Sya'ban yang bulan ke-12, akhir Sya'ban tutup buku. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini dilaporkan amal ibadah manusia. Ya, makanya Rasulullah senang berpuasa. Nah, karena beliau sangat senang ketika amal ibadahnya itu dilaporkan sementara beliau berpuasa. Kenapa? Itu tadi ulama menghubungkan antara ya karakter puasa dengan firman Allah tadi di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10 itu. Nah, karakternya orang berpuasa itu bersabar, dan hanya orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa batas hitungan. Nah, jadi kesempurnaannya itu berapa dirahasiakan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, jadi tergantung. Ya, kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih, beliau ya, mencantumkan bahwa penyebab utama perbedaan amal setiap hamba itu ada 2. Pertama, keikhlasan. Nah, yang kedua adalah ittiba'u sunnati Rasulullah. Nah, pertama itu seberapa keikhlasannya. Yang kedua,
bagaimana ia mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, itu. Nah, ini dua ini penyebab utama ini. Ya, semakin ikhlas seorang hamba, insya Allah semakin mudah dilipat gandakan amal ibadahnya. Semakin sesuai praktek ibadah seseorang dengan sunnah Rasulullah, itu semakin ya, memungkinkan untuk disempurnakan pahalanya. Ya, nanti yang ketiga itu adalah qadarnya, ya, termasuk masyakkahnya. Al ajru ala qadri masyakkah. Ya, jumlahnya dan tingkat kesulitannya. Ya. Nah, kalau ini bisa kita deteksi. Nah, orang yang sholat 2 rakaat tidaklah sama dengan yang 20 rakaat. Nah, kalau keikhlasannya sama, kemudian ittiba'nya kepada sunnah juga sama, lalu berbeda jumlah yang dilakukan, ya jelas. Ya, yang lebih banyak dilakukan itu, ya lebih banyak pahala. Maka aksaru fa'lan, kana aksaru fadlan. Nah, berikutnya tingkat kesulitan. Nah, semakin sulit ibadah itu dilakukan, insya Allah imbalan pahalanya juga semakin tinggi. Nah, makanya orang yang datang sholat subuh tidak sama pahalanya orang yang hanya datang sholat isya dan sholat maghrib. Kenapa? Tingkat kesulitan yang berbeda. Tidak heran di dalam hadis dikatakan orang yang menghadiri sholat isya secara berjamaah maka diberi pahala seolah-olah sholat setengah malam. Tapi orang yang menghadiri sholat subuh secara berjamaah diberi pahala seolah-olah sholat semalam suntuh. Sholat semalam suntuh. Adakah orang yang mampu melakukannya? Yang dimaksud semalam suntuh itu mulai maghrib sampai terbit fajar. Nah, Rasulullah sendiri tidak sampai sebanyak itu salatnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail lail. Itu yang tertinggi itu sulusail lail. Berapa itu? 2/3 malam. Ya, hanya sekitar 8 jam. Ya, jadi 4 jam itu waktu untuk beristirahat. Nah, itulah yang maksimal. Berikutnya itu wanisbahu wa sulusahu. Kalau Rasulullah sibuk ya 6 jam. Sibuk sekali 4 jam. Ini awal-awal qiyamul lail itu diinstruksikan kepadanya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, sebelum diperdukannya sholat 5 waktu itu Rasul di kadar qiyamul lail kurang lebih 10 tahun ya. Baru ya lebih dari 10 tahun ya, lalu diperdukan kepadanya sholat 5 waktu. Jadi ini sudah masuk ya. Jadi hadis yang kita baru baca tadi ini itu bahagian dari hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan di bulan Sya'ban. Dan juga dari hadis itu pula dipahami bahwa berpuasa di bulan Sya'ban ini, hari-harinya bulan Sya'ban semua dianjurkan untuk berpuasa. Kita pilih saja. Nah, kita pilih. Nah, yang penting dengan catatan-catatan. Jangan sampai ya berpuasa hanya sehari pada hari Jumat. Nah, itu dilarang. Ataukah 2 hari sebelum Ramadan, apalagi 1 hari sebelum Ramadan bagi orang yang tidak ada puasa rutin sebelumnya. Ya. Selain itu pilih harinya sesuai dengan yang kita sanggupi. Semua hari-harinya itu mulia. Ya. Lebih bagus lagi kalau bisa bertepatan dengan Senin Kemis ataukah Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid. Nah,
tanggal 13, 14, 15. Ya, tanggal 15 untuk bulan ini itu bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Ya, hari ini sudah 13 di, jadi berpuasa hari ini Senin, besok Selasa, lusa Rabu. Nah, jadi Senin, Selasa, Rabu, Ayyamul Bid. Ya, hari Kamis nanti puasa lagi 4 hari. Ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.